Matahari baru saja terbenam, siang mulai diselimuti malam, bulan Syaban berganti Ramadan. Masa kenabian Muhammad kian dekat. Usia anak Abdullah itu telah 40 tahun. Suatu hari, di bulan suci itu, Muhammad bergegas meninggalkan istrinya, Khadijah, dengan membawa perbekalan yang cukup, roti, gandum, dan air minum. Cucu Abdul Muthalib itu pergi sendiri tanpa seorang pun pendamping. Langkah-langkah kakinya begitu mantap meninggalkan rumah. Ia menuju Gua Hira di Jabal Nur, sekitar 2 mil dari Mekah. Di sana Muhammad menyendiri, merenungi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tepat di malam itu, malaikat Jibril turun membawa wahyu. Kedatangan Jibril yang tiba-tiba membuat Muhammad terkejut. Belum hilang keterkejutannya, malaikat Jibril berkata, "Bacalah," sambil mendekati Muhammad yang diam terpaku. "Aku tidak bisa membaca," jawab Muhammad. Tubuhnya bergetar hebat. Jibril terus bergerak mendekati Muhammad. Melihat Muhammad yang tidak berdaya, Jibril segera memeluknya. Tubuh Muhammad yang menggigil ditutupi selimut oleh Jibril. Pelukan itu tidak dilepas oleh Jibril hingga akhirnya Muhammad pulih. Setelah Muhammad pulih, Jibril melepaskan pelukannya sambil berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surah Al-Alaq 1-5. Malam itu awal dari masa kenabian Muhammad. Setelah peristiwa itu, Rasulullah SAW bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Nabi segera menemui istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Tubuh Nabi Muhammad menggigil, raut wajahnya ketakutan. Khadijah heran melihat kondisi suaminya. Khadijah segera menyelimuti tubuh suaminya tercinta. Beberapa saat kemudian, kondisi Rasulullah berangsur pulih. Rasulullah lalu menceritakan apa yang baru saja ia alami. Mendengar cerita Rasulullah, Khadijah langsung menyemangati suaminya tercinta. "Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah penyambung silaturahim, pemikul beban orang yang mendapat kesulitan, penyantun orang yang papah, penjamu tamu, serta penolong setiap upaya menegakkan kebenaran." Kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW menemui Warokah bin Naufal, sepupu Khadijah. Dia adalah penganut Nasrani. Usianya telah lanjut dan matanya buta. Rasulullah menceritakan pengalamannya dan Warokah mendengar dengan khidmat. "Sungguh ini sama seperti apa yang diajarkan kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu," ujar Warokah setelah mendengar cerita Nabi Muhammad. "Benarkah mereka akan mengusirku?" tanya Rasulullah. "Ya, tidak ada satu orang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan mereka akan dimusuhi. Jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membantumu dengan sekuat tenaga." Tidak berapa lama setelah peristiwa itu, Warokah meninggal dunia. Begitulah cerita singkat bagaimana Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Dalam cerita tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pertama, setiap muslim hendaknya senantiasa melakukan muhasabah atau mengadili diri sendiri, merasakan pengawasan Allah dan merenungkan fenomena alam semesta. Uzlah dan muhasabah dengan suasana hening dan jauh dari keramaian dunia adalah obat untuk membuang jauh sifat sombong, bangga diri, dengki, ria, dan cinta dunia. Sebelum peristiwa turunnya wahyu pertama, Muhammad sering menemui kejadian yang tidak biasa. Ia tidak tahu kalau itu adalah tanda-tanda nubuah. Di antaranya adalah ketika ia berjalan, ada sebuah batu yang memberi salam kepadanya. Kemudian, saat Muhammad tidur, ia sering mendapat ruqyat shodiqoh atau mimpi yang benar. Mimpi ini sering terjadi selama 6 bulan lamanya. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul dari kaumnya sendiri agar ia dikenal dari segi budi pekerti dan amanahnya. Walaupun Muhammad pada saat itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, namun tidak bisa membaca dan menulisnya Muhammad menjadi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan manusia dari keraguan terhadap Al-Quran. Jika saja Muhammad adalah orang yang pandai membaca dan menulis, pastilah orang akan meragukan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Ketiga, respon Khadijah setelah menyikapi kejadian yang menimpa suaminya menunjukkan bahwa dirinya adalah wanita yang cerdas, berbudi luhur, dan bernurani bersih. Ia paham betul apa yang harus dilakukan kepada suaminya Muhammad dan selalu menjadi pendukung Muhammad yang utama.